Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Di tengah dinamika kehidupan ibu kota, terdapat satu nama yang tak pernah padam. Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Seorang ulama karismatik, mujahidin dan cahaya bagi umat Betawi. Lahir pada 10 Agustus 1910 di Kampung Bali Matraman, Jakarta. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Beliau juga belajar dari para ulama terkemuka Betawi. Kemudian merantau ke berbagai pesantren di luar kota, mencatat ilmu, memperkuat keyakinan, dan membangun dasar perjuangan yang nantinya akan mengguncang ibu kota. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1910. Beliau adalah putra dari seorang pedagang buah yang bernama Haji Syafi'i dan ibunda beliau bernama None binti Asy'ari. Dan alhamdulillah pada masa kecil beliau, ayahandanya sangat mencintai ilmu agama dan menginginkan Abdullah kecil ini untuk belajar secara khusus ilmu agama dengan dititipkan di guru-guru agama yang ada pada saat itu di seputaran Kampung Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Seiring semakin bertambah dewasanya pemuda Abdullah, kemudian beliau belajar banyak dengan guru-guru yang berada di seputar kota Jakarta. Di antaranya adalah Guru Marzuki, Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan banyak guru-guru lainnya yang memang alhamdulillah pemuda Abdullah ini sangat menyukai dan mencintai ilmu agama. Beliau belajar agama pertama tentu dari ayahandanya yang mencintai ilmu agama, dan pondasi-pondasi dasarnya diajarkan oleh ayahandanya. Yang selanjutnya kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ayahanda dari Abdullah menitipkan kepada guru-guru untuk mendidik anak beliau, yaitu Abdullah yang masih sangat remaja, untuk diberikan pemahaman ilmu agama. Kemudian nama yang belakangan melekat kepada beliau namanya adalah Abdullah Syafi'i, karena melekat dari nama beliau Abdullah yang dinisbatkan kepada ayahandanya Syafi'i menjadi Abdullah Syafi'i. Beliau lebih banyak menimba ilmu itu di dalam kota, artinya di Jakarta, karena masa itu masih masa penjajahan Belanda, kemudian juga masa penjajahan Jepang, baru kemerdekaan Indonesia di tahun 45. Abdullah muda pada umur 23 tahun, atau tepatnya di tahun 1933, beliau mendirikan satu tempat yang belakangan menjadi Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah. Dan tentu saja beliau meminta doa restu dari para guru-gurunya untuk bisa menyelenggarakan atau mendirikan masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam, khususnya umat Islam di Kampung Bali Matraman ini. Di tengah tantangan kolonialisme dan keterbatasan dalam pendidikan Islam, Kiai Haji Abdullah Syafi'i memulai sebuah perjalanan penting dari ruang yang sederhana. Di teras rumahnya, ia mendirikan Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah. Tanpa perlu spanduk atau megafon, hanya dengan suara yang tegas dan niat yang tulus, beliau mengajarkan Al-Quran, tafsir, fikih, dan akhlak kepada siapa saja yang ingin belajar, baik tua maupun muda, pedagang maupun petani. Dari satu pengajian ke pengajian lainnya, suara beliau semakin dikenal. Asy-Syafi'iyah pun berkembang dari sebuah langgar kecil menjadi pesantren. Dari pengajian kampung menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan ribuan ulama dan guru. Beliau almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, seorang ulama besar, pendidik
dan pejuang yang ingin membesarkan Islam, khususnya di Jakarta. Beliau cukup karismatik, bahkan beliau ikut terjun langsung memberikan pengajaran kepada santri-santrinya. Bahkan beliau tidak segan-segan itu memberikan bimbingan turun langsung, diuji orang per orang oleh beliau. Dan tentunya di bidang agama, khususnya membaca kitab-kitab kuning. Itu di antara kesungguhan beliau di dalam memberikan pembelajaran kepada santri-santrinya. Ini yang luar biasa, karena beliau orang yang nggak kenal lelah. Beliau cukup gagah, terampil, bahkan semangatnya yang sangat luar biasa. Ujiannya cukup besar beliau ketika membangun perguruan Islam Asy'ariyah. Yang cinta banyak, yang suka banyak, yang tidak suka pun nggak sedikit. Tapi beliau terus melangkah maju. Beliau yakin Allah akan memberikan bimbingan kepada beliau. Sehingga sekali lagi beliau mencanangkan bahkan untuk membangun perguruan yang lebih besar lagi. Dulu ketika saya belajar atau kami belajar di situ, masjidnya masih lama, masjid tua. Ada pesantrennya juga masih tua-tua gitu ya. Dulu ketika itu perguruan Islam Asy'ariyah dibangun di Jakarta ini belum ada lembaga pendidikan Islam yang sebesar Asy'ariyah. Cuma ada dua waktu itu Asy'ariyah, kemudian di Kampung Melayu itu At-Tahiriyah, itu di yang khususnya di Jakarta Selatan. Kemudian ada lagi di Bekasi, kayak Nur Ali, itu kawan sejawat beliau. Itu juga belum begitu besar. Waktu itu Jakarta sedang menghadapi tantangan berat seperti inflasi, konflik sosial, dan tekanan politik yang mengguncang ibu kota. Namun, Kiai Haji Abdullah Syafi'i tidak tinggal diam. Dari mimbar masjid hingga jalan-jalan kampung, beliau mengangkat suara keadilan, menegur penguasa dan membela rakyat kecil. Beliau bukan seorang politisi, tetapi keberaniannya melebihi banyak politisi. Bagi beliau, agama dan perjuangan membela yang lemah adalah satu kesatuan. Ketika umat terpecah, beliau datang membawa perdamaian. Ketika rakyat merasa takut, beliau hadir dengan keyakinan. Kiai Haji Abdullah Syafi'i dikenal tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai sosok yang sangat akrab dengan masyarakat. Mari kita telusuri bagaimana peran beliau di tengah masyarakat pada zamannya. Beliau salah satu ulama yang sangat karismatik, ulama yang cukup disegani khususnya di Jakarta ini. Begitu luar biasa. Beliau tidak kenal pamrih. Ketika ada undangan-undangan di mana ada kesempatan beliau bisa hadir, beliau kapan waktu saja menghadirinya, apakah itu malam hari atau siang hari. Itu salah satu semangat beliau dalam membangun masyarakat Jakarta untuk menjadi masyarakat yang Islami. Beliau sering mencanangkan istilah perguruan Islam Asy'ariyah itu nasaban wa mazhaban. Nasaban wa mazhaban. Nasab beliau itu Abdullah, nama beliau Abdullah. Kemudian ayahnya Syafi'i, Abdullah Syafi'i. Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Nasaban wa mazhaban. Beliau dalam dunia politik dulu ikut Masumi. Masumi partai yang cukup keras gitu ya di Jakarta atau di Indonesia ini. Masumi salah satu partai yang cukup keras. Salah satu kawan beliau itu Kiai Nur Ali di Bekasi itu ya, juga beliau Masumi.
kebanyakan warga Jakarta di sini kebanyakan NU. Nah, beliau tidak NU. Ibadahnya NU, tapi dalam dunia politik beliau ikut Masyumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan Bapak-bapak. Kehilangan guru yang khawatir. Di saat yang kita perlu, masjidnya belum jadi. Rupanya Tuhan lebih sayang, meninggal dunia pada jam 12:30 malam. Hari itu, mentari seolah redup lebih awal pada tanggal 3 Februari 1985. Jakarta kehilangan sosok tauladan. Kiai Haji Abdullah Syafi'i menghembuskan nafas terakhir, bukan di tengah keramaian, bukan di atas mimbar, tetapi dalam kesederhanaan yang telah menjadi bagian dari jiwanya sepanjang hidup. Pada tanggal 3 September 1985 pukul 00.30 dini hari, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i meninggal dunia di dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Islam. Padahal sore harinya beliau masih sempat berkunjung ke Rumah Sakit Islam untuk menengok seorang guru Asy-Syafi'iyah dari Mesir yang sedang dirawat, bahkan mengimami sholat maghrib di Rumah Sakit Islam. Nah, ketika telah selesai dari rumah sakit, kembali ke rumah, Kiai Abdullah Syafi'i pada pukul jam 11 malam merasa sesak nafas, kemudian minta diantar untuk ke rumah sakit. Namun dalam perjalanannya di daerah sekitar Manggarai, mau dibawa ke Rumah Sakit Islam di Cempaka Putih, beliau menghembuskan nafas terakhir di perjalanan. Ketika beliau meninggal dunia itu, warga Jakarta, hampir pejabat-pejabat tinggi di DKI, bahkan di pemerintahan pusat ikut hadir karena sangat-sangat karismatik beliau. Bahkan ketika jenazahnya itu disolatkan beberapa kali itu dengan di masjid yang cukup besar, disolatkan beberapa kali dengan jamaah yang cukup banyak. Sampai ketika diangkat dibawa ke Jatiwaringin, itu mobil ambulannya mati, mesinnya didorong dari satu, karena orang saking banyak gitu ya, dari Jembatan Merah sampai Pancoran ke Cawang Jatiwaringin, itu mobilnya nggak hidup itu, didorong sama saking banyaknya itu orang yang tumplek ke jalanan gitu ya, yang mengiringi keberangkatan beliau yang terakhir. Waktu terus berjalan dan generasi silih berganti, tetapi nama Kiai Haji Abdullah Syafi'i tetap abadi. Ia selalu dikenang dalam ingatan umat, dalam doa-doa keluarga, serta dalam langkah-langkah mereka yang melanjutkan perjuangannya. Warisan yang beliau tinggalkan bukanlah materi dan juga bukan kekuasaan, melainkan akhlak. Tetapi cinta kasih dalam setiap sholat yang dilaksanakan dan setiap ilmu yang disebarkan. Disitulah semangat Kiai Haji Abdullah Syafi'i tetap hidup. Iya, yang saya ingat, beliau itu selalu mengedepankan akidah Islamiyah. Artinya begitu pentingnya penanaman akidah kepada anak-anak mulai dari usia dini. Makanya di Asy-Syafi'iyah, baik murid maupun jamaah majelis taklim, setiap melakukan kegiatan selalu dimulai dengan akidah, dengan pembacaan akidah mujmalah, ya, untuk memberikan kekuatan penanaman akidah Islamiyah yang benar kepada jamaah maupun kepada murid-murid Asy-Syafi'iyah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau orangnya sangat prinsip, sangat tegas, namun dalam koridor-koridor akhlakul karimah yang baik. Beliau tidak segan-segan untuk menyatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Namun beliau juga seringkali menasihati sesama umat, baik sesama
tokoh ulama maupun kepada masyarakat dan tentu saja yang jelas kepada para jamaahnya dan para murid-muridnya. Generasi silih berganti dan dunia selalu bertransformasi. Namun, nilai-nilai perjuangan, pengetahuan, dan keikhlasan, itulah warisan yang sesungguhnya. Dalam setiap langkah para muridnya dan setiap doa yang lirih dilantunkan, nama Kiai Haji Abdullah Syafi'i akan selalu dikenang. Bukan karena ia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi karena ia telah mengangkat derajat umat.